Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Anjana dari kelas 12 Saintek B. Jadi, kali ini kita akan membahas soal UTBK, yaitu literasi bahasa Indonesia. Kita lanjut. Mengevaluasi dan merefleksi informasi. Jadi, di sini ada teks. Kita baca teksnya dulu. Ide bisnis dengan modal kecil bisa dimulai dari rumah, terutama bagi para pecinta kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang imut dan lucu. Biasanya, orang memelihara kucing untuk menghilangkan rasa kesepian, tetapi sebetulnya ada peluang bisnis yang menarik di luar hal tersebut. Contoh peluang bisnis tersebut adalah menjadi konten kreator. Pemilik kucing bisa membuat konten tentang kucingnya, sebagai cara perawatannya, jenis makanan yang dikonsumsinya, atau tingkah lucu dari kucingnya tersebut. Saat membuat konten, pemilik kucing juga bisa memakaikan baju atau aksesori pada kucingnya. Pemilik kucing pun bisa mendapatkan sumber pendapatan baru apabila ia juga menjual baru dan aksesori tersebut. Jika tidak bisa memproduksi baju dan aksesori kucing sendiri, pemilik kucing harus bisa mencari produsen yang menjual barang-barang tersebut dengan harga murah, agar ia tetap mendapat keuntungan saat menjual kembali produknya. Selain baju dan aksesori, pemilik kucing juga bisa mendapat pendapatan tambahan dengan menjual makanan favorit kucingnya. Menjual makanan favorit kucing peliharaan juga bisa dilakukan dengan modal yang tidak besar. Dengan melakukan hal-hal tersebut, pecinta kucing dapat mendapatkan cuan sambil menjalani hal yang disenangi. Jadi pertanyaan di sini yaitu, tanggapan berupa opini yang sesuai dengan teks tersebut adalah, di sini ada opsi A, B, C, D, dan E. Di pilihan A yaitu saat ini pencinta kucing dapat memulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. B. Salah satu ide bisnis yang paling murah untuk pencinta kucing adalah menjual makanan kucing. C. Sebaiknya pencinta kucing memulai bisnis yang berkaitan dengan kucing sesuai dengan kemampuan dan modal yang dimiliki. D. Banyaknya peluang bisnis bagi pencinta kucing membuat banyak konten kreator yang memanfaatkan kucing peliharaannya. E. Hanya konten kreator yang dapat membagikan kegiatannya bersama kucing peliharaannya dan membuatnya jadi ide bisnis yang paling menarik. Kita lanjut ke pembahasan, guys. Pembahasannya, oke. Soal meminta kita untuk menentukan opini yang sesuai dengan teks tersebut. Opini merupakan gagasan atau pendapat yang dikemukakan oleh seseorang dan bersifat subjektif. Opini yang sesuai dengan teks terdapat pada pilihan jawaban C, yakni sebaiknya pencinta kucing memulai bisnisnya sesuai dengan kemampuan dan modal yang dimiliki. Pernyataan tersebut merupakan opini. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan kata sebaiknya, yang bermakna sepatutnya, sepantasnya. Kata tersebut menunjukkan anjuran atau saran untuk orang lain. Selain itu, opini tersebut berkaitan dengan isi teks. Kalimat 7 dan 10 berkaitan dengan modal yang harus dikeluarkan pecinta kucing ketika ingin berbisnis menjual pakaian, aksesori, dan makanan favorit kucing supaya bisa mendapat untung. Keduanya menyiratkan agar pecinta kucing perlu mengeluarkan modal yang lebih rendah atau murah. Oleh sebab itu, opini yang terdapat pada pilihan jawaban C masih berhubungan dengan isi teks. Jadi, untuk soal tadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perubahan sosial budaya menyebabkan berkembangnya inovasi teknologi karena adanya modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Adanya inovasi teknologi tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta menyebabkan eskalasi tenaga profesional. Di sisi lain, perubahan sosial budaya menyebabkan munculnya kesenjangan sosial ekonomi karena tidak semua masyarakat memiliki kapasitas untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, perubahan sosial budaya dapat menyebabkan disorientasi nilai dan norma budaya sehingga dapat memicu perilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja. Pertanyaannya, paragraf 3 bacaan tersebut berfungsi untuk A. Melanjutkan pembahasan berdasarkan gagasan utama paragraf pertama. B. Memerinci pembahasan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. C. Menyimpulkan penyebab permasalahan yang diuraikan pada paragraf kedua. D. Memberikan bukti empirik berdasarkan hal yang dijelaskan pada kalimat 5. Dan E. Menguraikan implementasi yang dibahas pada paragraf sebelumnya. Jadi, di pembahasan kali ini yaitu sebuah teks harus memiliki keterkaitan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Hubungan antar paragraf merupakan keterkaitan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya yang terjalin secara logis. Hubungan antar paragraf dapat berupa perincian, pemaparan, penambahan, simpulan. Contoh, akibat, penjelasan, atau pertentangan.
Paragraf pertama teks tersebut menjelaskan tentang perubahan sosial akan selalu terjadi di masyarakat. Paragraf kedua menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial menurut Idradin dan Irwan. Kemudian, paragraf ketiga memperinci tentang dampak adanya perubahan sosial di antaranya berkembangnya teknologi informasi, adanya modernisasi dan kemajuan pendidikan, meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja, bertambahnya tenaga kerja profesional, kesenjangan sosial ekonomi, disorientasi nilai dan norma, serta adanya perilaku menyimpang. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan atau fungsi paragraf 3 teks tersebut adalah memerinci pembahasan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Pilihan jawaban A tidak tepat, karena paragraf ketiga tidak melanjutkan pembahasan tentang perubahan sosial yang selalu terjadi di masyarakat. Paragraf 3 memberi contoh atau memerinci contoh tentang dampak adanya perubahan sosial di masyarakat. Pilihan jawaban C tidak tepat, karena paragraf 3 tersebut tidak menyimpulkan tentang pengertian perubahan sosial menurut ahli. Jika menyimpulkan paragraf 3 akan memberikan pembaca gambaran utuh tentang simpulan dari pendapat-pendapat ahli tentang pengertian perubahan sosial. Pilihan jawaban D tidak tepat, karena paragraf 3 teks tersebut tidak membuktikan tentang istilah perubahan sosial budaya. Paragraf 3 memberi contoh atau memerinci contoh tentang dampak adanya perubahan sosial di masyarakat. Pilihan jawaban E tidak tepat, karena paragraf 3 tidak menguraikan implementasi atau penerapan tentang istilah perubahan sosial budaya. Dengan demikian, jawaban yang tepat itu adalah B. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.